Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berdekatan atau berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah dan banyak melayani mereka agar dapat menguatkan iman kita serta mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Allah aduluka ala milaki hada amril ladzi tusibu bihi khairud dunya wal akhiratu alaika bimajalisi ahlil zikri." Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu hal yang dengannya kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat? Hendaknya kamu menyertai majelis-majelis ahli zikir atau orang yang selalu mengingat dan membicarakan kebesaran Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Dengan demikian, barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, dia adalah waliullah. Namun barang siapa jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia jauh dari Allah dan rahmatnya. Para mufassir menulis bahwa barang siapa mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah pendusta. Karena syarat dalam bercinta adalah kita harus mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasih kita. Rasulullah SAW bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak." Maka para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang menolak itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang ingkar kepadaku, merekalah yang menolak surga." Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga segala keinginannya tunduk dan mengikuti ajaran yang aku bawa." Dan marilah kita renungkan sabda-sabda Rasulullah SAW. "Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah hasilnya." Para sahabat bertanya, "Apakah taman surga itu ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Yaitu majelis-majelis ilmu." Rasulullah SAW bersabda, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, hendaknya kamu berdampingan dengan orang-orang alim dan mendengar perkataan-perkataan ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang telah mati dengan cahaya hikmah, seperti Dia menghidupkan tanah yang mati dengan hujan." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah sahabat yang paling baik bagi kami?" Jawab Nabi SAW, "Seseorang yang apabila kamu memandangnya akan teringat kepada Allah. Apabila kamu mendengar ucapannya, pengetahuan kamu mengenai Islam akan bertambah. Dan apabila kamu melihat kelakuannya, kamu teringat kepada hari akhirat."
Hadis lain mengatakan hamba Allah yang paling baik ialah yang apabila kamu melihatnya, kamu dapat mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Para mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang benar dalam ayat ini adalah para ulama ahli sunnah dan para kekasih Allah. Karena barang siapa berdekatan dengan mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, serta melayani mereka akan mendapatkan tarbiyah dan kekuatan iman. Seumur hidupmu kamu tidak akan dapat menjauhkan diri dari kekuasaan hawa nafsu dan kemungkaran, selama keinginan-keinginan kamu tidak salurkan menurut perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Maka jika kamu bertemu dengan seorang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hormatilah dia, berilah pelayanan dengan baik, dan ikutilah ajaran-ajarannya. Jadilah kamu seperti mayat di depannya, janganlah menginginkan sesuatu di dalam hatimu. Laksanakanlah semua suruhannya. Jika ada yang menghalanginya, singkirkanlah secepatnya. Anggaplah segala perintahnya adalah tugas kita. Bermusyawarahlah dengannya mengenai masalah agama dan ruhani, agar dia dapat membimbingmu dan membawamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada suatu kaum yang mengingat Allah dalam suatu majelis kecuali diturunkan sakinah kepada mereka. Rahmat akan bercucuran ke atasnya. Malaikat akan mengurumuni mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka dalam majelis para malaikat." Adakah kehormatan yang lebih besar dari kehormatan Allah serta menghargai mereka dalam majelisnya? Hadis lain menyebutkan, sekumpulan malaikat diutus kepada orang-orang yang mengingat Allah dengan ikhlas. Kemudian mereka berkata, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan telah menggantikan amal burukmu dengan amal kebaikan.